Halo teman-teman semua, kembali lagi di Bisa Trading bersama saya Yoga teman-teman, dan di video kali ini kita akan bahas mengenai sesuatu yang menjadi keresahan trader ya pemula teman-teman, di mana mereka punya kebiasaan asal biru close ya, atau biasa disebut sebagai ABC. Dan di video kali ini ya kita akan jelaskan ke teman-teman ya bagaimana cara menghilangkan kebiasaan asal biru close ya. Ini tidak hanya teori teman-teman, tapi teman-teman di komunitas kita juga sudah merasakan bagaimana caranya untuk menahan floating profit dari entrian kita. Ya, jadi kebiasaan trader pemula itu mereka bisa tahan floating minusnya itu jauh teman-teman, yang artinya floating minusnya itu gede. Tapi untuk floating profit mereka lihat biru dikit langsung mereka close. Ya, dan teman-teman di komunitas kita itu ada yang tahan 0,01 sampai 20 dolar dan bahkan 40 dan juga 70 dolar teman-teman. Ya, teman-teman tinggal masuk aja tuh ya ke komunitas kita, dan teman-teman akan lihat teman-teman kita yang lain ya yang di komunitas itu berhasil profit dengan ya 0,01 tapi 50 dolar, 60 dolar, 70 dolar. Itu bagaimana cara mengatur psikologinya. Ya, di sini saya akan jelaskan satu persatu teman-teman, dan teman-teman bisa tonton sampai akhir. Sebelum kita masuk ke video pembahasannya, ya saya ingin menyampaikan ke teman-teman bahwa kita memiliki komunitas trading di Telegram, dan untuk linknya saya sudah sertakan di deskripsi video ini teman-teman. Ya, di sana ada ebook gratis yang mengenai edukasi seputar cara trading menggunakan price action dari dasar sampai mahir. Bagaimana cara teman-teman menentukan area support, resistance yang valid, supply dan demand, lalu bagaimana entry model, serta risk manajemennya. Ya, jadi kalau teman-teman mau dapetin e-booknya, teman-teman bisa masuk ke komunitas kita dan cek pin message-nya. Karena kita sertakan ya untuk e-booknya itu ada di pin message. Selain itu teman-teman ya, saya juga ingin menyampaikan ke teman-teman bahwa kita memiliki rekomendasi broker trading yang sudah ada 22 tahun di Indonesia. Masalah regulasi dan juga keamanan dana itu sudah dijamin oleh undang-undang teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang mau cari broker untuk trading yang aman ya, dan data teman-teman juga aman pastinya, teman-teman bisa cobain rekomendasi broker kita. Dan kalau teman-teman sudah mendaftar menggunakan rekomendasi broker kita, teman-teman bisa sertakan nomor WhatsApp pada nomor telepon. Nanti admin kita akan chat teman-teman melalui WhatsApp, dan teman-teman bisa dapatkan benefit-benefit menarik dari Bisa Trading seperti itu. So, langsung aja kita bahas mengenai cara menghilangkan kebiasaan ya asal biru close. Nah, sebenarnya teman-teman ya, asal biru close ini kita harus tahu dulu penyebabnya itu apa. Ya, yang paling sering ya yang membuat trader itu asal biru close itu karena mereka ya tidak percaya diri dengan ya entry mereka sendiri ya. Maksudnya seperti apa? Contohnya nih, teman-teman punya setup andalan itu double top misalnya ya, teman-teman punya setup andalan double top. Double top ini ya untuk reversal penurunan itu cukup dalam ya teman-teman, seperti ini. Nah, rata-rata trader pemula itu turun dikit nyampe sini itu mereka langsung close ya. Sedangkan kita sama-sama tahu bahwa double top ini adalah salah satu pattern yang memiliki probabilitas untuk reversal itu tinggi teman-teman ya. Nah, rata-rata trader pemula mereka itu tidak percaya diri dengan ya setup mereka sendiri. Ya, jadi untuk teman-teman yang mau ya melatih psikologinya ya, melatih mentalnya ketika floating profit, teman-teman harus percaya dulu dengan entry setup teman-teman. Seperti itu. Ya, teman-teman harus punya entry setup andalan teman-teman. Ya, yang dimana entry setup andalan teman-teman ini, teman-teman tahu probabilitasnya. Nah, kalau teman-teman sudah tahu probabilitasnya, maka teman-teman akan percaya diri dengan entryan teman-teman. Ini adalah ya penyebab utama kenapa kebiasaan asal biru close ini bisa terjadi ya bagi trader pemula teman-teman. Ya, mereka itu tidak percaya diri aja, udah. Ya, kenapa mereka tidak percaya diri? Yang pertama, mereka tidak percaya dengan ya setupnya sendiri. Itu yang pertama. Terus yang kedua, mereka ya tidak tahu ya harga ini bergerak sampai mana ya. Nah, ini penting juga nih, kalau teman-teman udah belajar mengenai price action trading, maka teman-teman tahu kalau misalnya kita sell berarti target kita di mana? Di support. Kalau kita buy, target kita di mana? Di resistance. Nah, itu sebenarnya adalah target teman-teman ya, dan itu adalah analisa kita. Contoh kayak di sini ya, kalau kita lihat harganya turun, maka target kita itu pasti ke area support di sini teman-teman. Betul ya? Nah, di sini teman-teman bisa taking profitnya. Seperti itu. Biasanya trader pemula itu mereka melihat support dan resistance dari time frame yang lebih kecil. Tetapi ya saran saya teman-teman bisa gunakan time frame yang lebih besar seperti 1 jam ataupun 30 menit untuk target ya harga teman-teman itu mau TP-nya itu di mana. Seperti itu. Oke? Ya. Terus apalagi ya penyebabnya? Ya, selain dari tidak percaya diri dengan entry setup, ya ini tidak percaya diri dengan entry setup, ya, lalu tidak tahu harga bergerak sampai mana, dan yang terakhir, ya,
Rata-rata trader pemula ini tidak tahu hari ini kita buy atau kita sell, ya. Jawabannya di mana? Jawabannya ada di korelasi antara US dollar sentiment dan juga kebijakan data ekonomi, teman-teman. Bahasa simpelnya kayak gini, fundamental, ya. Kalau teman-teman masuk ke komunitas kita, teman-teman setiap hari akan diberitahu market hari ini bergeraknya naik atau turun. Oke, ya. Dan itu kita sampaikan di Zoom kita, teman-teman. Jadi kita ada Zoom ya di komunitas, itu setiap sesi Asia, teman-teman, 3 sampai 5 kali dalam seminggu, itu kita beritahu ya hari ini kita mau buy atau mau sell. Di minggu ini kita lebih lihat momentum harga ini mau kemana, mau naik atau mau turun. Seperti itu. Nah, ketika teman-teman lihat harga seperti ini ya, sideways seperti ini, target teman-teman itu cukup satu aja ya. Gimana caranya teman-teman bisa sell di area resistance seperti ini yang pertama, atau nanti sell di area resistance seperti ini. Ya, kita udah kasih tahu nih ya, marketnya bakal mengalami penurunan. Faktornya apa? Faktornya karena inflasi di Amerika sedang tinggi. Ya, US dollar mengalami inflow positif. Eskalasi di Timur Tengah masih tinggi. Ya, yang ini bisa membuat demand akan US dollar itu meningkat. Makanya harga dari XAU bakalan turun. Nah, target teman-teman itu bukan buy. Ya, tapi target teman-teman itu adalah sell. Karena teman-teman tahu, oh oke, minggu ini kita cari sell. Ya, sell-nya di mana? Udah pasti sell tidak ada di support, teman-teman. Sell itu di resistance. Ya, kecuali nanti harganya itu breakout. Contohnya kayak mana? Contohnya kayak gini. Ya, ketika harga breakout seperti ini, retest, teman-teman baru bisa sell. Ya, tapi lebih aman ya teman-teman sell-nya itu di resistance seperti ini atau nanti di resistance seperti ini. Ya, ketika harga sudah capai ke area resistance, teman-teman akan sell. Nah, sell-nya itu kemana targetnya? Contoh kayak di sini. Ya, sell itu kemana targetnya? Yang pertama, ya udah jelas di area support. Di sini ada area support, betul ya? Di sini ada area support, teman-teman, ya. Di sini ada area support. Nah, oke. Sampai area support pertama ini adalah target pertamanya, next-nya ke area support kedua. Di mana? Di sini. Ya, ini ada structure market, teman-teman, ya. Nah, di sini. Ya, terus kemana? Support ketiga. Nah, berarti teman-teman punya 1, 2, 3 target, ya. Yang dimana target ini akan teman-teman gunakan sebagai area untuk taking profit, teman-teman. Sebelum harga menyentuh ini, maka teman-teman ya belum close posisinya. Udah sesimpel itu aja. Ya, rata-rata trader pemula itu bingung hari ini mau buy atau mau sell, itu sih yang paling sering ya, teman-teman ya. Kalau masalah entry setup ini jarang banget. Ini biasanya yang banget ya, ini yang biasanya yang pemula-pemula banget nih ya, yang ragu sama entry setup mereka. Tapi untuk teman-teman yang udah intermediate, yang udah lama ya trading di market, rata-rata permasalahannya hari ini kita buy atau sell. Seperti itu sih, ya. Terus selanjutnya, apa yang membuat kebiasaan asal biru close ini ada, teman-teman ya, bagi trader-trader pemula? Yang paling terakhir dan paling sering terjadi adalah terlalu banyak ya informasi. Ya, maksudnya seperti apa? Contoh deh, teman-teman masuk ke grup trading A, ya, terus masuk lagi ke grup trading B, ya, gitu terus sampai dalam Telegram itu bisa sampai 5 atau 10 grup trading. Yang dimana kita sama-sama tahu setiap grup trading ini, teman-teman, dia itu pasti berbeda-beda ya analisa. Bisa aja grup trading A itu menyebut buy, ya untuk analisanya grup trading B ngasih tahu untuk sell. Nah, ujung-ujungnya apa? Teman-teman bingung, ya, teman-teman ragu. Yang teman-teman ragukan itu tidak lagi di setup teman-teman, ya, tapi teman-teman ragu dengan mentalitas teman-teman. Apakah benar harga turun dikit? Ya, apakah benar harga turun tajam? Apakah benar marketnya naik atau apakah benar marketnya turun? Seperti itu, ya. Dan ini membuat ya polemik bagi trader-trader pemula dan ujung-ujungnya apa? Mereka lihat harga biru sedikit, ya running 50 pip, running 30 pip itu mereka close. Ya contohnya kayak gini deh, paling sering itu yang saya lihat ya teman-teman. Ketika grup trading A, nih ya, ketika grup trading A dia nyuruh buy, ya, grup trading A yang nyuruh buy nih, ya, teman-teman ikut buy. Nah, beberapa menit setelah itu grup trading B nyuruh teman-teman untuk sell. Nah, ini bingung nih, ya. Bingung nih, saya mau ngambil buy atau ngambil sell gitu loh. Ya, dapat ya teman-teman ya. Ini adalah kesalahan yang sering saya temui, teman-teman. Terlalu banyak informasi. Seperti itu. Ya, tidak tahu hari ini buy atau sell, ini juga masalah, teman-teman. Ya, ini juga masalah. Tapi yang paling bermasalah itu rata-rata itu yang memang grup trading A sama grup trading B ini. Yang satu nyuruh buy, yang satu nyuruh sell. Ujung-ujungnya teman-teman bingung, ya, pilih yang mana nih, ya. Nah, saran saya teman-teman, ya, teman-teman cukup pilih salah satu aja, ya. Teman-teman cukup pilih salah satu grup trading yang teman-teman anggap itu benar bagi teman-teman. Seperti itu. Ya, kalau teman-teman merasa ya bisa trading ini memberikan informasi, maka teman-teman ya masuk di grup trading kita aja. Tidak perlu lihat grup trading lain. Tapi kalau misal teman-teman melihat ada grup trading yang lebih baik, teman-teman tinggal pilih aja grup trading tersebut. Seperti itu. Ya, jangan terlalu banyak informasi. Ini membuat teman-teman bingung sendiri di market. Seperti itu, guys. Ya, cukup jelas ya teman-teman ya. Ini adalah
faktor ya, kenapa trader pemula itu kebiasaannya adalah asal biru close. Lalu bagaimana cara untuk menghilangkan asal biru close ini, teman-teman? Yang pertama ya, kita bahas mengenai bagaimana cara menghilangkannya ya. Bagaimana cara menghilangkannya? Yang pertama, teman-teman harus punya yang namanya trading plan. Ya, trading plan ini saya tidak capek-capek mengingatkan, guys. Trading plan ini penting banget ya untuk keberlangsungan tradingan teman-teman. Ya, trading plan ini termasuk di dalamnya itu ada bias, ya, terus ada setup, ya, terus ada risk management, ya, terus juga ada risk to reward, ya. Ini trading plan penting banget, guys. Ini adalah akarnya, ya. Ini adalah intinya, ya. Terus yang kedua, ya, teman-teman evaluasi, ya, analisa dari ya informasi yang teman-teman dapat. Contoh kayak teman-teman masuk ke Bisa Trading misalnya, ya kan? Teman-teman masuk ke Bisa Trading, kita memberikan analisa untuk sell. Ya, teman-teman bisa analisa ulang lagi. Gunanya apa? Gunanya untuk mendapatkan kepercayaan diri teman-teman. Ya, oh ya bener nih, marketnya bakalan sell, saya bakal target sell di area resisten seperti itu. Ya, lihat lagi biasnya itu seperti apa, lihat lagi ya fundamentalnya itu seperti apa. Ya, apakah sesuai ya dengan pergerakan harga saat ini. Ya, dan yang terakhir yang paling penting ya, teman-teman batasi ya diri teman-teman dengan ya informasi yang terlalu banyak. Ya, jadi teman-teman cukup batasi ya grup trading teman-teman yang awalnya bisa sampai 10, teman-teman pilih satu aja ya. Kalau teman-teman bilang, "Eh, kayak 2 nih bagus nih, Bang." Ya udah 2. Ya jangan banyak-banyak banget, guys. Karena apa? Karena itu akan buat kalian pusing sendiri ya. Pilih salah satu aja informasi ataupun analisa baik itu dari analisa outlook market ataupun sinyal trading, pilih satu aja teman-teman. Ini saran dari saya, ya. Terus yang terakhir, teman-teman harus ya punya yang namanya target harian ya dan juga target yang realistis. Ya, ini kita bahas soal TP ya teman-teman ya. Kita bahas soal taking profit. Kalau teman-teman sudah dapat target hariannya, kalau teman-teman sudah dapat target yang rasanya teman-teman oke lah ini target saya nih. Ya, teman-teman close di hari itu. Ya, dan yang paling penting ya, dan yang paling penting ini yang nomor 5. Cobalah ya biarkan harga sampai TP. Ya, rata-rata trader pemula itu pasti berpikir bahwa, "Oh, ngapain saya tahan lama-lama, nanti takutnya harganya naik lagi. Takutnya seperti ini, takutnya seperti itu, takutnya seperti ini, takutnya seperti itu." Guys, ya, market itu tidak bisa kita prediksi 100%. Ya, mau marketnya balik lagi ke area entry kita, mau lagi kenakin break even kita, mau kenakin stop loss kita nggak tahu ke depan itu bagaimana. Ya, ketika teman-teman sudah entry, gunakan stop loss, gunakan take profit, udah. Biarkan harganya nyentuh take profit teman-teman. Kayak di sini misalnya, teman-teman targetkan take profit di sini. Udah, biarkan harganya itu hit take profit teman-teman. Seperti itu. Ya, kalau misalnya teman-teman nggak berani untuk holding posisi, maka teman-teman sampai kapanpun itu tradingnya tetap asal biru close aja. Ya, ini adalah advice atau masukan dari saya sekaligus juga masukan untuk diri saya teman-teman. Ini adalah tips yang paling bisa teman-teman gunakan, yaitu holding posisinya. Awalnya memang ragu teman-teman, awalnya memang sering kena break even ya. Tapi kalau teman-teman sudah mengerti ya game plan teman-teman ya, trading plan teman-teman, maka teman-teman akan pede untuk holding posisinya. Seperti itu. Teman-teman ya di komunitas kita juga berhasil kok nahan 0,01 sampai puluhan dolar teman-teman ya, bahkan sampai 70 dolar, 60 dolar, 50 dolar. Ya itu semua ada di komunitas kita berikan ya testimoninya. Itu karena apa? Karena mereka berani untuk tahan posisi. Seperti itu. Jadi untuk teman-teman yang mau dapatkan informasi mengenai pergerakan market setiap hari, sinyal trading sampai ya ke Zoom bareng dengan saya, teman-teman bisa masuk ke komunitas kita karena di komunitas saya juga sertakan e-book gratisnya. Oke, so sampai jumpa di video berikutnya teman-teman ya dan bye-bye.